Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Syarif Hidayat. Sini saya akan menjelaskan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut 5 masa dinamika persatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Masa Revolusi Kemerdekaan. Masa Revolusi Kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada masa ini, bangsa Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang, sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. Pada akhir 1949, Belanda dengan resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan sesuai dengan istilah Konferensi Beja Bundar disebut penyerahan kedaulatan. Pada periode ini terjadi pemberontakan untuk memisahkan diri dari Indonesia, yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun tahun 1948 dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Masa Republik Indonesia Serikat. Indonesia pernah menjadi negara federal. Masa tersebut berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara lainnya. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat adalah Soekarno dan Drs. Mohatta sebagai Perdana Menteri. Pada masa ini, menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Hasil perundingan pada Konferensi Meja Bundar dengan Belanda yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA di Bandung, pemberontakan Andi Ajis di Makassar, dan pemberontakan Gerakan Republik Maluku Selatan. Masa Demokrasi Liberal. Masa Demokrasi Liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Karena menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas menjerumuskan Undang-Undang Dasar. Namun karena dinamika politik yang tinggi dan saling memaksa kepentingan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi berbelit-belit dan lama. Maka Presiden Soekarno memutuskan mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisi diantaranya sebagai berikut. 1. Pemburuan konstitusi. 2. Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950. 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, diantaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan, kemudian pemberontakan PRRI atau Permesta. Masa Orde Lama. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Sejak berlakunya UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara Kesatuan. Pemerintah jabatan Perdana Menteri tidak ada lagi. Pada masa ini berlakunya demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden
pemimpin besar revolusi. Maka akhirnya segala sesuatu yang didasarkan kepada kepemimpinan penguasaan, dalam hal ini pemerintah, maka akhirnya segala sesuatu didasarkan kepada kepemimpinan pengusaha, dalam hal ini pemerintah. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora. Sebelumnya, dalam KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada Indonesia. Masa Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Orde Baru merupakan sebutan untuk pemerintah yang presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1996. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai gantinya. B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah bertanggung jawabnya ditolak oleh sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Pada masa ini terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timur Timur. Masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengandamen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Pemerintah konstitusi bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi 1. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. 2. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika dinamika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Sekian dari saya. Apabila ada sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan yang tidak berkenan. Terus harap dimaklumi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang tidak berkenan. Mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.